Kembali lagi di Santai Berfaedah, series terbaru dari Safda. Baik Ustadz, nah ini kan karena ini kita bicara mengenai istri Rasulullah Ustadz, Ibunda Aisyah. Ini tentu orang-orang pengen tahu Ustadz, bagaimana sih kehidupan rumah tangga Aisyah yang kalau misalnya kita usianya masih mungkin terpaut muda dengan Rasulullah yang sudah cukup tua Ustadz kondisinya. Ini bagaimana kehidupan rumah tangganya Ustadz? Usia Rasulullah SAW saat itu, coba kita hitung ya, menikah dengan Khadijah 25. Ya kan 25 dengan 40, kenabian umur 40. Ada berapa itu? 15. Kemudian 10 tahun setelahnya 50. umur Rasulullah SAW 50. Kan gitu kan, umur Rasulullah SAW 50, berarti Khadijah wafat tahun itu. Rasulullah SAW umur 50 menikahi Aisyah. Apa yang terjadi? Keceriaan. Tangkapnya gimana Ustadz? Ya ceria, masuk ke rumah penuh dengan keceriaan. Bukan berarti itu jangan difahami kalau gitu anak tak kawin lagi sama anak kecil. jangan pikiran ini runyam akhirnya ceritanya gitu loh. Jadi lucu ente akhirnya kalau mengambil kesimpulan seperti itu. Akhirnya anak yang diomelin sama ibu-ibu, mak-mak yang nonton gitu kan. Jadi keceriaan seperti anak ceritakan di buku-buku ini kan gitu kan. Bagaimana keceriaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah. Ketika Rasulullah SAW pulang ngelihat Aisyah lagi mainan. Apa ini? Kuda. Emang kuda ada sayap? Ada. Itu Nabi Sulaiman ada sayapnya kudanya. Oh, Masya Allah. Keceriaan tersendiri gitu kan. Kemudian ketika jalan diajak lomba lari. Ini yang Gitu. paling terdengar nih, Iya, Masya Allah. diajak lomba lari. Aisyah yang menang. Kata Aisyah, iya saat itu tubuhku kecil. La ahmilul lahm. Gitu, tubuh saya kurus kecil. Saya menang. Tahun berikutnya jalan lagi, diajak lomba lari-lari lagi oleh Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah yang menang. Saat itu badan saya sudah ada lahemnya. Maksudnya mulai berisi gemuk gitu. Kata Rasulullah, hadhihi bitilk. Kemenangan saya yang ini nebus kekalahan saya yang kemarin ya. Masya Allah. Gitu. Artinya apa? Ini perjalanan dalam perang. Ini perjalanan perang ini. Sahabat suruh jalan duluan, Rasulullah jalan berdua, lomba lari di situ. Okay. Jadi ini perjalanan perang. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Keceriaan. Bersanda gurau di rumah. Ajak jalan-jalan. Di jalan-jalan itu ajak bermain. Nah kita ini petunjuk Nabi ini. Kita ini butuh di era sekarang seperti ini. Nyampe rumah, istri nanya, gimana tadi di kantor? Yang dia ini sumpek, bahasa Jawanya udah suntuk dengan lingkungan kantor dia. Nyampe rumah ditanyain kantor lagi, aduh. Oke. Ya kan akhirnya rambut saya tambah ngelingker nih akhirnya. Ini nanya gimana tadi di kantor? Tadi rapatnya? Iya rapat sama siapa tadi? Aduh capek deh. Saya ini capek Ustadz. Sampai di rumah ditanyain lagi urusan kantor. Ini keluhan mereka. Okay. Dan si perempuannya istrinya kepo. Bin Fudul. Tahu kepo bin Fudul? Fudul itu ya kepo. Fuduli. Bahasa Arab. Fuduli. Pengen tahu semua urusan suaminya. Okay. Fudul bin kepo. Nyampe dulu suaminya ini pengen situasi yang lain. Gitu. Lihat Aisyah, lihat Khadijah. Apakah mereka ketika Rasulullah SAW pulang nanyain gimana tadi terjadinya pertempurannya? Gimana ya Rasulullah? Lawannya berapa jumlahnya? Terus kita bagaimana? Terus strateginya gimana? Nanya gitu? Kakak nanya. Ini jihad loh. Enggak nanya. Bukan kerja kantoran Ustaz, ini jihad. Jihad kakak nanya. Ya akhi enggak nanya. Nggak nanya, nyampe di rumah malah diajak main sama Rasulullah SAW.
ngelihat Aisyah mainan, ada bercanda di situ, ada senyuman, ya hilang capeknya. Sampai di rumah jangan kasih obrolan-obrolan santai. Fenomena gadget. Nyampe di rumah, ini tehnya banyak. Tawa sendiri. Ya, ini sih di planet Mars ente. Yang satu di Mars, yang satu di Pluto, yang astagfirullahaladzim. Jadi lebih fokus sama gadget tuh. Dia ini istrinya yang pertama, lo istri gue yang kedua. Oh jalan-jalan, ya kan? Jalan-jalan, mana makan di restoran apa. Sesampai di tempat jalan-jalan, balik lagi ke istri pertamanya lagi. Ini teguran buat kita. Wah ketawa. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ya, emang sih kadang minumannya keren, minumannya sehat, pakai jamu kunci. Wah, Masya Allah. minum. Minumannya keren, subuh-subuh sudah minum ginaan kan, keren. Tapi kalau situasinya nggak keren, Cuma juga. nggak enak. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili cerita waktu duduk-duduk. Kata beliau, saya kalau sampai rumah, ya, di depan pintu rumah saya, masuk rumah, itu ada kayak tempat kecil gitu, kata beliau. Istri saya, dari ibunya anak-anak ini, bilang, setiap masuk rumah, semua handphone harus ditaruh di situ. Masya Allah, ini luar biasa. Maafi jawal, katanya. Maafi jawal, nggak ada handphone, katanya dia. Masya Allah. Ketawa lihat terus. Masya Allah. Lihat, ada keceriaan, senang, nggak tambah suntung. Jadi urat-urat yang kencang ini mulai kendor lagi. Kan gitu kan, secangkir teh, secangkir apa ini? Saffron, Masya Allah. Secangkir saffron. Masya Allah. Itu semakin enak. Biar adem dulu. Tante. Adem. Secangkir kunci. Wah, Masya Allah. enak. Betul. Secangkir teh, secangkir kopi. Oh, mantap. Ada keceriaan gitu. Tehnya kopinya sih nggak pakai gula ya kan, pahit. Tapi kalau melihat wajah istrinya jadi manis. Masya Allah. Bagaimana saudara? Masya Allah. Ini luar biasa sih Ustaz, Masya Allah. Yang penting berarti bawa keceriaan Ustaz ya. Nah, ini berarti nggak cuma. Jangan banyak minum kopi pahit, nggak pakai gula, ngelihat istrinya cembetut tambah pahit di kopi rasanya. Ustaz. Udah Masya Allah. Cukup kopi aja yang pahit Ustaz ya. Udah, Istrinya melihat harus manis. Ya. Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Intinya nih semoga kita jangan dengerin juga semakin belajar lagi nih. Berarti nggak cuma suami doang Ustaz. Berarti istri juga mesti ini ya. Mesti punya kapasitas lagi untuk bisa membahagiakan suami. Masya Allah. Menarik kalau kita bicara kehidupan ummahatul mukminin, ini istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ustaz, ini mungkin akhir dari podcast kita Ustaz. Mungkin ada sedikit pamungkas nih atau mungkin kesimpulan yang bisa kita tarik kepada pendengar podcast kita pada sesi ini Ustaz. Fadhal Ustaz. Aisyah mengatakan radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW pernah berbicara kepada saya. Ya Aish, lihat manggilnya. Ya Aish, namanya siapa? Aisyah. Aisyah. Kadang manggilnya sedikit diplesetin gitu. Untuk apa? Ya keceriaan aja. Ya Aish, hada Jibril yuqri'ukas salam. Wahai Aish, demikian redaksinya. Ini tadi ada malaikat Jibril datang, kirim salam sama kamu. Masya Allah. Allahu Akbar. Aisyah jawab, wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh. Salam dan rahmat Allah dan keberkahan juga tercurah buat Jibril. Tara ma la nara. Kamu melihat wahai suamiku apa yang tidak bisa aku lihat. Apa nih hikmahnya Ustaz? Masya Allah. Inilah sosok wanita yang mulia.
walaupun orang Syiah mencela dan mencacinya. Orang Syiah mengatakan Aisyah ini pelacur dari seorang germo namanya Abu Bakar. Begitu kata Al-Kafi dalam kitab mereka Al-Kafi. Imam mereka namanya Al-Kulaini. Nah, itulah mereka orang-orangnya. Na'udzubillah dari orang-orang yang beragama Syiah ini. Rasulullah SAW pun mengatakan kepada Ummu Salamah, ya Ummu Salamah, la tu'dhini fi Aisyah. Jangan menyakiti saya dan jangan menyakiti Aisyah pula. Kamu menyakiti Aisyah berarti kamu menyakiti saya. Fa innahu wallahi ma nazala alayya al-wahyu. Demi Allah, tidaklah turun satu wahyu. Wa ana fi likhafi imra'atin min kunna ghairah. Saya tidak pernah berada di selimut kalian. Masya Allah. Tapi wahyu turun, saya selalu di selimutnya Aisyah. Berarti pas lagi sama Ibunda Aisyah. Iya. Masya Allah. Siapa yang mencela keluarga Rasulullah SAW, mencela Aisyah, berarti dia mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Jadi Rasulullah SAW pun pernah mengatakan kepada Fatimah, fa'ahibbi hadhihi. Sahabat Safdah, saksikan terus ya serial podcast episode ini. Akan ada giveaway menarik buat yang bisa menjawab pertanyaan yang kami berikan di akhir segmen ini. Caranya adalah subscribe dan follow akun di bawah ini. Dan untuk menjawab pertanyaannya, simak hingga segmen terakhir. Barakallahu fikum.